namaku Kamila Melia. Pada video ini, aku akan membahas tentang karya ilmiah. Buat yang penasaran, terus tonton ya. Pembahasan kita pada kali ini yaitu karakteristik dari karya ilmiah, contoh analisis karya ilmiah, macam-macam karya ilmiah, dan yang terakhir ada pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Sekarang kita bahas dulu yuk yang pengertian menurut para ahlinya. Menurut Arifin, karya ilmiah adalah karya tulis yang disusun dengan mempergunakan metode ilmiah. Metode ilmiah yaitu metode yang di dalamnya memuat langkah-langkah pengorganisasian gagasan melalui pemikiran yang konseptual dan prosedural. Selanjutnya ada menurut Broto Wijojo, karya ilmiah adalah karya tulis yang di dalamnya menyajikan fakta, berisi ilmu pengetahuan, yang disusun berdasarkan metodologi penulisan yang baik dan benar. Dan yang terakhir menurut Marwanto, karya ilmiah adalah karya tulis yang disusun dengan menggunakan bahasa ilmiah berdasarkan teknik penulisan karya ilmiah dan berisi gagasan ilmiah. Setelah dari pengertian menurut para ahli, sekarang aku akan membahas tentang karakteristik karya ilmiah. Karakteristik ini juga bisa disebut dengan ciri ya. Ada objektif, sismat, andal, desain, logis, dan yang terakhir ada akumulatif. Sekarang aku mau bahas yang andal dulu nih. Andal berarti data dan informasi yang disajikan dalam karya ilmiah harus teruji dalam kebenarannya atau faktual. Selain itu, data dan informasi tersebut masih memungkinkan dikaji ulang untuk memperkuat hasil pengujian keabsahan. Untuk menghasilkan data dan informasi yang andal, dibutuhkan perencanaan dan penggunaan metode pengumpulan data yang tepat. Selanjutnya ada desain. Artinya, penulisan karya tulis ilmiah perlu didahului dengan tahap perencanaan dan perancangan awal. Hal ini perlu dilakukan agar kegiatan pengumpulan data dan informasi dapat terlaksana sesuai dengan metode dan rancangan yang tepat. Akumulatif berarti informasi yang disajikan dalam sebuah karya ilmiah berupa hasil pengkajian dari sebuah sumber terpercaya yang terjamin kebenarannya. Meskipun demikian, informasi yang dikumpulkan melalui berbagai sumber tersebut tidak boleh hanya dibaca dan salin saja. Informasi-informasi tersebut harus dianalisis, dicari keterkaitannya satu sama lain, dihubungkan dengan argumen penulis atau peneliti, dan disimpulkan sesuai dengan tujuan penulisan karya ilmiah. Penyajian data dan informasi yang diperoleh dari hasil kajian harus mengikuti urutan pola pikir yang teratur, konsisten, dan berkelanjutan. Untuk menciptakan keteraturan dalam penyajian informasi, berbagai instansi telah merumuskan konvensi khas yang dapat dijadikan sebagai acuan sistematika penulisan karya ilmiah. Logis. Dalam konteks karya tulis ilmiah, ini berarti keruntutan penjelasan dari data dan informasi yang sesuai dengan logika pemikiran kebenaran ilmu. Dan yang terakhir ada objektif. Data dan informasi yang disajikan dalam karya ilmiah perlu didukung dengan pembuktian berupa teori atau fakta yang telah teruji keabsahannya. Selanjutnya ada 9 unsur dalam karya ilmiah. 1. Gagasan atau klaim penulis. 2. Fakta. 3.
Data penelitian. 4. Pandangan ahli sebelumnya. 5. Hasil penelitian. 6. Teori yang relevan. 7. Penalaran. 8. Bahasa. Dan terakhir, tampilan visual. Kita lanjut ke macam-macam dari karya ilmiah. Yang pertama ada tajuk rencana. Apa sih tajuk rencana itu? Tajuk rencana adalah karangan yang bersifat argumentatif yang ditulis oleh redaktur media massa mengenai hal-hal yang faktual atau aktual. Laporan penelitian. Laporan penelitian adalah suatu laporan tentang penelitian yang telah diselesaikan oleh penulis. Disertasi. Disertasi adalah tugas akhir mahasiswa untuk mendapatkan gelar doktor atau S3. Reportase. Reportase adalah karangan yang berupa hasil laporan dari liputan suatu peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung untuk keperluan media massa. Artikel. Artikel adalah tulisan yang ditulis oleh penulis yang didasarkan oleh argumentasi dan dianalisis secara logis dan menyeluruh dalam membahas satu masalah. Modul. Modul adalah tulisan yang ditulis atau disusun oleh penulis yang didasarkan oleh pembahasan materi penalaran dan sudah dirancang dengan petunjuk cara mempelajarinya. Buku ajar atau buku teks. Buku pelajar atau buku teks adalah tulisan yang ditulis atau disusun oleh penulis yang didasarkan pada kajian materi pelajaran atau perkuliahan yang sesuai dengan cakupan struktur program kurikulum. Skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa program S1 yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil kajian pustaka yang diteliti oleh para ahli, hasil penelitian lapangan atau hasil pengembangan atau eksperimen. Skripsi ditulis berdasarkan pendapat atau teori orang lain. Dan yang terakhir ada tesis. Tesis adalah tulisan yang ditulis oleh penulis yang didasarkan kajian ilmiah diawali dengan penelitian yang mendalam tentang satu persoalan yang didasarkan dari hipotesa, seperti disertasi, tetapi rumusan hipotesisnya tidak sebanyak disertasi. Kalau disertasi antara 5-7 variabel, sementara tesis hanya sekitar 2-3 variabel. Dan pembahasan terakhir yaitu contoh analisis dari karya ilmiah. Selanjutnya adalah laporan penelitian. Judulnya, pengaruh pendidikan terhadap kualitas anak pedalaman. Objek yang diteliti adalah anak pedalaman. Nah, pengaruh pendidikan terhadap kualitas anak pedalaman berarti peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi pedalamannya. Dan kesimpulannya bahwa pendidikan sangat mempengaruhi kualitas seorang anak pedalaman. Penelitinya terjun langsung dan ini berdasarkan fakta. Dari atas sampai akhir itu berdasarkan fakta karena peneliti terjun langsung ke tempat pedalamannya. Ini adalah contoh makalah. Nah, ini bagian covernya, terdapat logo, ada juga judulnya. Ini judulnya. Terus ada dosen pengampu, ada nama mahasiswanya, dan ada program studi pendidikan, fakultas, universitas, sama tahun pembuatan. Halaman keduanya itu terdapat kata pengantar.
Setelah itu ada daftar isi. Di dalam daftar isi ini seperti kerangka makalah. Ada judul, pengantar, bab 1, isi dari bab 1 ada apa aja, bab 2 ada apa aja, dan bab 3. Terus ini di bab 1 pendahuluannya ada latar belakang, rumusan masalah, sama tujuan. Jadi antara latar belakang, rumusan, sama tujuan itu saling bersinambungan. Dan ini ada pembahasan. Pertama, menurut para ahli, ini sudah pasti bersifat fakta karena menurut teori. Yang ini juga bisa dilihat dari daftar pustakanya. Nah, ini dia. Teori-teori tadi itu diambil dari daftar pustaka ini. Jadi, untuk membuktikan kebenarannya, kita bisa melihat dari buku-buku yang ada di daftar pustaka. Contoh biografi diri sendiri. Nah, di biografi ini diceritakan tanggal lahir, tempat tinggal, pendidikan, dan juga kesibukan sekarang. Seperti itu. Jadi dari awal hingga akhir ini merupakan fakta karena dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya sekolah dasar bisa dilihat dari ijazahnya, SMP juga dan SMA juga. Dan kalau ini kita bisa lihat dari KRS-nya. Seperti itu. Yeay, sekian materi yang bisa saya bahas. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum, bye.